Di dunia digital yang serba terhubung ini, sadar nggak sadar kita semua sebetulnya memainkan peran ganda. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas dua topi yang sering banget kita pakai. Topi sebagai warga digital dan topi sebagai jurnalis warga. Coba deh bayangin situasi ini. Anda lagi di jalan, terus tiba-tiba ada kejadian penting persis di depan mata. Apa refleks pertama Anda? Pasti ambil ponsel, rekam, terus unggah kan? Nah, dilema modern inilah yang jadi pintu masuk kita ke pembahasan penting hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Setiap kali kita online, kita itu sebetulnya lagi pakai salah satu dari dua topi ini, atau bahkan dua-duanya sekaligus. Nah, paham bedanya itu kunci banget biar kita jadi pengguna internet yang lebih cerdas dan juga lebih berdampak. Kita mulai dari topik yang pertama, yang jadi fondasi dari semuanya. Anggap aja ini tuh semacam aturan lalu lintas di dunia maya. Hal-hal dasar yang perlu kita kuasai biar kita semua selancaranya aman dan nyaman di internet. Jadi, apa sih sebenarnya warga digital itu? Menurut ahlinya, Mike Ribble, ini tuh bukan soal secanggih apa gadget kita. Poin utamanya justru ada di perilaku. Gimana caranya kita bersikap dengan penuh tanggung jawab dan etika waktu pakai teknologi. Intinya, ada 3 pilar utama. Yang pertama, respect. Gimana kita berkomunikasi dan menghargai orang lain secara online. Kedua, keamanan. Gimana cara kita melindungi diri kita, data kita, dari berbagai ancaman di dunia maya. Dan yang ketiga, pengetahuan. Kita harus sadar soal hak dan kewajiban kita di ruang digital. Biar gampang kita pakai contoh ya, bayangin seorang guru yang pakai teknologi buat kelas online. Dia bukan cuma ngajar, tapi juga mastiin privasi muridnya aman dan menciptakan ruang diskusi yang sehat. Nah, itulah esensi jadi warga digital yang baik. Ini soal bagaimana dia bertindak. Nah, sekarang kita ganti topi yuk. Kalau topi yang pertama tadi fokusnya ke perilaku, topi kedua ini membawa kita ke peran yang lebih aktif. Melaporkan apa yang kita lihat di sekitar kita. Kita jadi semacam mata untuk publik. Jurnalisme warga atau yang sering disebut citizen journalism itu adalah saat kita, masyarakat biasa, secara sadar ikut ambil peran dalam siklus berita. Mulai dari merekam kejadian, ngumpulin info, sampai menyebarkannya ke orang banyak. Apa sih yang bikin ini spesial? Jurnalisme warga itu sifatnya partisipatif, artinya siapa aja bisa ikut. Dilakukan oleh orang biasa dan informasinya bisa menyebar secepat kilat. Tapi yang paling penting, peran ini sering banget jadi corong buat isu-isu yang mungkin nggak diliput sama media-media besar. Pernah lihat kan kalau ada bencana alam? Seringkali informasi, foto, dan video paling pertama itu datangnya dari warga yang ada di lokasi. Mereka melaporkan kondisi terbaru jauh sebelum tim berita profesional sampai di sana. Nah, itulah jurnalisme warga dalam aksi nyata. Oke, sekarang kita udah kenalan sama dua topi, warga digital dan jurnalis warga. Keduanya sama-sama pakai platform digital kan? Tapi tujuannya beda banget. Yuk kita sandingkan keduanya biar kontrasnya kelihatan jelas. Ini dia, bedanya yang paling mendasar. Jadi, warga digital itu fokusnya pada bagaimana kita bersikap secara etis dan bertanggung jawab. Sedangkan jurnalis warga itu fokusnya pada apa yang kita lakukan, yaitu menyebarkan informasi dan berita. Intinya, perilaku lawan tindakan. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget. Coba deh perhatikan dua baris penting ini. Di tujuan utama, warga digital itu ingin jadi anggota masyarakat online yang baik. Sementara jurnalis warga ingin menyebarkan informasi. Terus lihat etika dan akurasi. Warga digital fokusnya ke etiket umum, tapi jurnalis warga dituntut lebih dari itu, harus mikirin verifikasi fakta dan akurasi informasi yang disebar. Setelah kita bedah satu persatu, ada satu kesimpulan yang krusial banget, semacam aturan emas yang mengikat kedua peran ini. Dan ini adalah gagasan utama yang harus kita pegang dari seluruh pembahasan kita. Poin kuncinya ada di sini. Anda nggak akan bisa jadi jurnalis warga yang kredibel dan bertanggung jawab kalau Anda belum menguasai cara menjadi warga digital yang baik terlebih dahulu. Kewarganegaraan digital itu fondasinya. Dan bagan ini menggambarkannya dengan sempurna. Lihat deh, fondasinya adalah prinsip warga digital, bisa verifikasi info, menghargai privasi orang lain, dan paham etika. Nah, baru di atas fondasi yang kokoh itulah, tindakan jurnalisme warga bisa membawa dampak yang positif. Kenapa sih fondasi ini sepenting itu? Karena tanpa dasar etika, niat baik buat laporin berita bisa dengan mudah jadi penyebaran hoaks. Bisa jadi tanpa sengaja melanggar privasi korban atau bahkan memicu bahaya. Fondasi itulah yang jadi pagar pengamannya.
Jadi, sebagai penutup, ada pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Lain kali saat jari kita udah siap menekan tombol unggah, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, topi mana yang lagi saya pakai sekarang? Dan yang lebih penting lagi, apa saya sudah membangun fondasi sebagai warga digital yang baik sebelum saya mengambil peran sebagai seorang jurnalis warga?